Ya, halo teman-teman semuanya. Saya Sandi Marcelino NPM 1807097707. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar grafika komputer. Nah, di tugas besar grafika komputer ini, kami diberi tugas untuk mempresentasikan tugas-tugas kami sebelumnya yang nanti digabungkan pada akhir presentasi ini. Yang pertama itu ada pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura. Lalu untuk pendahuluannya, saya ingin menjelaskan apa itu grafika komputer secara umum. Nah, untuk grafika komputer sendiri itu merupakan bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar atau visual secara digital. Grafika komputer awalnya dapat memproses dua dimensi, kemudian berkembang menjadi grafika komputer tiga dimensi, pemrosesan citra, dan pengenalan pola. Grafika komputer juga sering disebut sebagai visualisasi data. Nah, untuk yang pertama ini saya mempunyai fungsi load texture 2, lot tekstur 3, lot tekstur 4. Di sini juga ada pendefinisian atap, definisi dinding belakang, fungsi dinding kanan, dan fungsi dinding kiri. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan pertama itu lot tekstur yang pertama ya. Nah, di fungsi lot tekstur ini berguna untuk sesuai namanya, lot tekstur itu berguna untuk kita mengelot sebuah tekstur. Nah, untuk apa tekstur ini? Tekstur ini kita jadikan sebagai dinding maupun lantai ataupun atap kita nanti. Nah, seperti di sini sudah saya jelaskan, di sini itu tekstur surface-nya itu saya beri value-nya itu floor.jpg. Nah, sebelumnya itu saya sudah menyimpan sebuah file yang bernama floor.jpg, dan itu nantinya saya akan berikan dan saya buat menjadi lantai ruang tamu kita. Seperti yang teman-teman tahu, ruang tamu itu pasti mempunyai dinding, lantai, dan juga atap ya. Nah, yang pertama itu, lot tekstur itu kita akan membuat sebagai lantainya. Nah, untuk yang lot tekstur kedua itu kita buat sebagai dindingnya, lot tekstur ketiga itu kita buat sebagai atapnya, dan lot tekstur keempat ini yang saya beri nama A ini nanti kita buat untuk pembuatan objek meja. Nah, yang pertama itu setelah kita membuat lot teksturnya, kita membuat fungsi atapnya. Nah, di fungsi atap ini jangan lupa kita memanggil tekstur yang sudah kita buat tadi, lot tekstur 3. Sesuai dengan yang kita buat tadi, lot tekstur 3 itu memanggil roof.jpg, yang nantinya kita akan buat sebagai atap kita. Nah, ini bagaimana cara pekerjaan dari ini? Ini tuh maksudnya itu koordinat dari X, Y, dan Z. Nah, jika X kita itu seperti membuat titik. Jadi di sini itu ada 4 titik, yaitu titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Nah, otomatis jika atap kita ingin membuat seperti persegi panjang, kita memerlukan 4 titik, yaitu titik pertama, yang lokasinya di X-nya itu -3, Y-nya 3, dan Z-nya 3. Yang kedua itu X-nya 3, Y-nya 3, Z-nya 3. Yang ketiga itu X-nya 3, Y-nya 3, Z-nya -3. Yang keempat itu X-nya -3, Y-nya 3, Z-nya itu -3. Nah, untuk dinding belakang itu sama saja, yang berbeda itu kita panggil itu lot tekstur 2. Lot tekstur 2 yaitu, sesuai dengan namanya itu wall.jpg ya, teman-teman. Nah, sesuai namanya wall.jpg itu berarti kita membuat dinding. Nah, dinding itu kan tidak mungkin hanya belakangnya saja. Nah, ada dinding belakang, dinding kanan, dan dinding kiri, dan dinding depan. Tapi untuk, pada saat ini kita itu tidak membuat dinding depannya, karena kita ingin melihat ke dalam hasil dari ruangannya itu seperti apa. Nah, ini tuh sebenarnya itu sama saja, membuatnya itu, hanya saja yang berbeda itu pada titik koordinatnya ini. Nah, jadi, nanti itu lot tekstur kedua ini akan dibuat pada koordinat X, Y, Z yang seperti ini, sesuai yang teman-teman inginkan. Nah, yang selanjutnya itu juga sama, dinding belakang, dinding kanan, dinding kiri itu menggunakan lot tekstur 2, karena sesuai namanya juga wall.jpg ya, teman-teman. Nah, yang perlu kita ubah-ubah itu, di titik koordinatnya saja. Oke, untuk dinding. Selanjutnya itu kita definisikan lantai. Nah, di lantai ini kita menggunakan lot tekstur yang pertama. Sesuai namanya tadi, lot tekstur pertama itu merupakan floor.jpg. Maka di lantai ini kita mengelot lot tekstur.jpg, lot tekstur aja. Nah, setelah itu kita perlu memain-mainkan koordinatnya juga untuk agar sesuai dengan yang kita mau. Selebihnya itu sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Tinggal teman-teman cermati saja bagaimana pemanggilan dan penggunaannya. Selanjutnya itu ada pengkodean meja sofa.
Nah, penggunaan meja sofa yang pertama itu kita memanggil sofa. Sofa ini ada dibagi dua ya teman-teman, sofa dan sofa kawat. Sofa kawat itu, bisa dibilang itu seperti, line-nya nanti. Nanti mungkin bisa lebih jelas teman-teman lihat di pendemoan akhir nanti, saya akan memberitahu teman-teman mana yang sofa kawat dan apa itu yang sofa. Nah, sofa kawat untuk saat ini diberi warna hitam saja, yaitu warna hitam itu 000. Lalu untuk sofanya sendiri itu teman-teman bebas ya, mau menggunakan warna apa saja. Di sini saya menggunakan 1,0,1. Lalu sama seperti sebelumnya, vertex ini ya, bebas saja, bebas teman-teman mau diletakkan di mana, ini hanya untuk koordinatnya saja. Tapi yang kita perlu cermati itu, tetap harus ada ini ya teman-teman, supaya dia terhubung antara empatnya itu. Kita memerlukan 4 koordinat gitu. Selanjutnya itu ada meja, ya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita membuat meja itu, tetapi yang, berbeda ini kita menggunakan lot tekstur 4. Nah, lot tekstur 4 itu yang gimana? Yang tadi kita sudah siapkan, lot tekstur yang pertama tadi, fungsi lot tekstur 4. Di mana lot tekstur 4 itu menyimpan file .a.jpg. Nantinya nantinya setelah kita buat lot tekstur 4 ini akan kita atur lagi koordinatnya di titik mana dia akan terbentuk, dan juga jangan lupa dibikin bagian belakang, kiri, kanan, atasnya. Selanjutnya itu meja. Ini mejanya tadi, ini meja kawatnya, yang seperti saya bilang tadi, yang kawat-kawat ini nanti akan saya jelaskan pada saat pendemoan. Lalu kedua itu ada kaki, kalau misalnya kita mau menggunakan meja, otomatis meja itu ada kakinya. Nah, yang kakinya itu ada 4, tapi saya jelaskan di sini itu hanya satu saja, karena sisanya itu juga sama saja dengan membuat ini. Yaitu yang pertama itu kita tinggal ngeset color-nya itu mau warna apa di kakinya itu. Setelah itu kita buat sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan koordinat juga. Jangan lupa ada 4 sisi, yaitu ini. Nanti teman-teman sesuaikan saja sama koordinat di mana teman-teman ingin letakkan kakinya itu. Nah, ini kubus kakinya. Ini sebenarnya kaki ini saya bikin sama artinya dengan ini, meja kawat. Nah, ini juga sebenarnya bisa diartikan kaki kawat. Nah, kubus kaki ini adalah, kubusnya yang di dalamnya itu ya, yang berwarna, nanti di akhir akan saya demokan agar lebih jelas. Nah, jika sudah semua kakinya dibuat empat-empatnya, dan ada tadi meja kawat dan juga meja sebagai penopang atasnya. Nah, jangan lupa kita menggabungkan semua fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi. Di dalam, kalau di sini saya bikin namanya itu fungsi mejaku. Di dalam fungsi mejaku itu kita mengambil fungsi kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, kubus kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, meja kawat, dan meja. Nah, selanjutnya itu ada pengkodean 2 almari. Almari itu apa sih? Almari itu, bisa dibilang juga itu lemari ya, teman-teman. Nah, untuk pengkodean lemari ini, saya menggunakan cara yang hampir-hampir sama dengan sebelumnya, yaitu saya, membuat balok, bisa dibilang itu balok, lalu, sama saja dengan caranya yang sebelumnya, diberikan warna dan juga koordinatnya disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Tidak lupa juga ada lemari kawatnya yang nanti akan, saya jelaskan di akhir. Nah, pada tugas ini kami diminta untuk membuat 2 lemari, maka itu ada lemari aja dan lemari 2. Ya, pengkodeannya itu sama, hanya saja yang membedakan itu cuma letak koordinatnya ini ya, koordinatnya itu beda. Nah, ini X-nya -3, ini X-nya -1,5, yang ini X-nya 3, begitu loh seterusnya. Selanjutnya itu juga ada lemari kawat. Nah, di sini itu ada garis, fungsi garis. Fungsi garisnya untuk apa? Itu nanti, jadi ada lemari, di tengah-tengahnya itu ada garis yang menandakan, terbelahnya lemari itu. Mungkin nanti waktu di akhir akan saya jelaskan agar lebih jelas lagi ya, teman-teman. Kodean figura, figura itu apa sih? Pertama-tama, figura itu adalah seperti foto, bingkai foto yang besar yang di dalamnya ada foto ya, teman-teman. Nah, belakang ini apa sih? Belakang ini, sebenarnya itu sama dengan bingkainya ya, teman-teman. Ini bingkainya,
Ya, jadi saya gunakan load texture. Load texture itu apa sih? Load texture itu sama dengan yang pertama ini, floor. Nah, jadi saya menggunakan bingkainya itu menggunakan load texture yang sudah saya gunakan tadi, yaitu floor. Nah, setelah itu tinggal teman-teman atur aja koordinatnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu setelah itu ada fungsi depan. Nah, fungsi depan ini load texture rumah. Load texture rumah ini berisikan, fungsi yaitu memanggil sama seperti ini sebelumnya. Hanya saja di bagian atasnya ini, yang saya impor adalah foto saya sendiri, karena memang tugas yang diberikan oleh dosen kami yaitu Pak Suyoto itu mengharuskan foto yang digunakan itu adalah foto kami sendiri. Nah, jadi nanti adalah, filenya itu foto kami sendiri. Setelah itu tinggal disesuaikan saja sama penggunaan teman-teman, mau koordinatnya bagaimana, letaknya bagaimana, itu tinggal diatur oleh teman-teman sendiri. Nah, selanjutnya itu penggabungan semua objek. Nah, penggabungan semua objek itu jangan lupa dipanggil nanti di bagian fungsi main-nya. Itu, display-nya itu teman-teman atur sendiri enaknya bagaimana agar kelihatan semuanya. Lalu rotate ini untuk mengatur, sudut pandangnya itu mau bagaimana. Misalnya mau agak ke kiri, agak ke kanan, gitu-gitu. Nah, jangan lupa juga di sini panggil fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi, kayak lantai, atap, dinding belakang, lemari kawat 2, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini saya mau mendemokan terlebih dahulu. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi itu garis dan garis 2 itu seperti apa, seperti ini. Ini untuk membelah, tengah-tengah ini biar terlihat seperti lemari. Nah, yang tadi saya bilang itu ada kawat-kawat itu gunanya untuk ini, biar ada hitam-hitamnya ini, biar dia terpisah dari objek yang lain, biar kelihatan kalau misalnya dia itu objek sendiri. Nah, ini untuk atapnya, ini untuk dindingnya, dan ini untuk floor-nya. Yang ada di JPG tadi saya gunakan untuk tekstur meja saya sendiri, lalu ini figuranya. Oke, lalu selanjutnya itu menutup. Lalu teman-teman pasti bertanya kan, emang penting ya belajar grafika komputer ini? Ya, jawabannya itu pasti penting ya, teman-teman. Apalagi perkembangan dunia digital sekarang tuh membutuhkan grafika komputer. Nah, terutama itu pada pembuatan film-film animasi. Selain itu, manfaat yang lainnya juga ada pada bidang pendidikan. Contohnya itu mempresentasikan objek pada murid. Lalu bisa juga, medianya itu adalah PowerPoint dan juga software lainnya. Terus membantu juga pada bidang perancangan atau arsitektur, yaitu menggunakan software desain grafis, contohnya AutoCAD dan juga 3D modeling. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga teman-teman yang menonton ini semuanya dapat dilindungi, terutama di masa pandemi ini, yaitu kita sedang menghadapi pandemi corona ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.